PT Maksima untuk sampaikan materi dasar ketiga untuk syarat teman-teman nanti bisa mendapatkan sertifikat K3 listrik. Selain di PT Maksima, saya juga sebagai PIC Manager di PT Adiawinsa Telekomunikasi Elektrikal. Ya, mungkin teman-teman yang sudah lama mungkin sudah tahu ya, sudah ada di grup juga kita sering komunikasi dan saya sudah beberapa kali juga ke Surabaya. Cuman mungkin belum ketemu ya. Nanti mungkin suatu saat bisa ketemu di sana. Ada setiap 3 bulan jadwal manajemen visit. Saya akan mendampingi manajemen ke sana atau direktur untuk melakukan manajemen visit. Oke, kita langsung ke materi hari ini. Ini adalah dasar K3 listrik tentang penggunaan alat ukur dan penerapan K3 listrik pada perangkat telekomunikasi. Nah, ini ada topik bahasan kita malam ini ada 7 topik. Yang pertama peraturan tentang perundangan yang terkait dengan K3 listrik. Kemudian yang kedua tujuan pembelajaran K3 listrik. Kemudian yang ketiga bahaya listrik dan proteksinya. Yang keempat alat ukur listrik. Dan yang kelima satu daya perangkat telekomunikasi. Kemudian yang keenam, perhitungan perangkat telekomunikasi. Dan yang terakhir, ketujuh nanti penerapan K3 listrik telekomunikasi. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah peraturan perundangan yang terkait dengan dasar K3 listrik. Ada banyak ya sebenarnya, tapi yang dibahas di sini ada 6, itu terkait dengan K3 listrik. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini dasar K3 listrik mengacu ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 atau keselamatan kerja. Jadi ini dasar paling utama untuk K3. Nah, K3 listrik mengacu kepada ini sebagai dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga Permenaker nomor 2 tahun 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir. Nah, di peraturan menteri ini akan membahas bagaimana eh, tentang pengawasan instalasi penyalur petir atau grounding. Nanti di sini akan dibahas secara detail. Kalau peraturannya ini mau di-download, sudah banyak di internet. Jadi ya untuk bisa belajar lebih detail bisa di-download nanti. Kemudian ini terkait dengan kuil, yaitu eh, adalah semacam ketentuan atau aturan standar nasional Indonesia tentang instalasi listrik. Ini diatur di Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 75 tahun 2022 2002 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia atau SNI. Nah, di buku ini atau di peraturan ini ada semua aturan persyaratan umum tentang instalasi listrik, mulai dari warna kabel, ukuran kabel, sama semua perhitungan-perhitungan bagaimana menentukan ukuran kabel nanti. Jadi ini kalau bukunya ini yang Puil 2000 ini ada sekitar 500 halaman. Ya kalau kita baca pasti repot juga, keblinger juga. Jadi eh, peraturan ini biasanya dipakai oleh para konsultan supaya memberikan informasi tidak salah terkait dengan peraturan-peraturan atau standar-standar yang ada di Indonesia. Jadi undang-undang ini ya tidak perlu dihafal ya, tapi kita harus tahu. Tapi ada persyaratan di undang-undang ini. Kalau kita ibaratnya mau melakukan desain suatu rangkaian atau
eh, instalasi listrik, kita bisa belajar di sini. Nanti menggunakan kabel berapa jika dayanya contoh 2000. Nah, 2000 watt. Nanti ukuran kabelnya berapa? Bisa kita lihat di sini nanti di file ini. Nanti file ini bisa saya share, saya ada filenya. Oke, selanjutnya adalah tentang keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, yaitu nomor 311 tahun 2002 ya tentang sertifikasi kompetensi. Jadi eh, K3 listrik itu ada banyak levelnya. Ada teknisi K3 listrik, ada ahli K3 listrik. Namun kita saat ini belajar tentang eh, kompetensi teknisi K3 listrik, tapi yang eh, dasar untuk telekomunikasi. Nah, ini sudah sesuai dengan kurikulum yang diatur oleh Huawei, sesuai dengan kebutuhan di proyek Huawei. Namun di proyek telekomunikasi lain seperti Ericsson, ZTE, Nokia juga sudah me, menyetujui untuk uh, training ini bisa digunakan untuk semua. Jadi kalau teman-teman training di di PJK 3 yang ditunjuk oleh Huawei itu sudah bisa digunakan juga di proyek-proyek Nokia, ZTE, Ericsson dan lainnya. Namun kalau ini untuk rollout belum bisa karena rollout itu sudah ditetapkan yang melakukan training harus Huawei. Jadi ini bisa di luar rollout, bisa MS, bisa di luar rollout Huawei. Kalau ZTE, Ericsson, Nokia itu masih mengizinkan. Kemudian Permenaker RI nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja. Nah, ini membahas tentang bagaimana cara kerja aman dengan listrik. Nah, itu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita sekarang masuk ke materi K3 listrik. Nah, dalam gambar ini adalah sebuah sejarah, nah, di mana ada banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan akibat dari listrik. Nah, dari kecelakaan diakibatkan listrik ini bisa sampai mengakibatkan kematian atau fatality. Bahkan di dalam sejarah ini ada banyak korban. Nah, dari jumlah kasus kecelakaan ada 1.458, yang meninggal itu ada 918. Nah, dari situ lagi dibagi lagi ada karyawan sebanyak 183 orang. Sedangkan masyarakat umum ada sebanyak 635 orang. Nah, dari sini kita bisa melihat jumlah kecelakaan akibat listrik ini sangat besar. Nah, teman-teman di sini belajar ketiga listrik bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi bisa diterapkan juga untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini sejarah yang sangat yang menyedihkan ya, karena banyak korban, banyak kerugian yang terjadi di masa lampau. Nah, itulah sebabnya kita sekarang ini ada belajar dasar K3 listrik supaya kita tahu cara kerja yang aman pada instalasi listrik. Kita tidak bisa menghindari pekerjaan yang ada dayanya sedang berjalan. Jadi kita yang harus kita tahu adalah bagaimana cara bekerja aman. Nah, ini contoh-contoh eh, kebakaran akibat dari setrum atau kena sengatan listrik. Ada mulai dari luka ringan, luka berat, sampai ada yang fatality ya, meninggal.
Nah, ini saya tunjukkan buat teman-teman bukan mau menakut-nakutin atau menunjukkan hal yang tidak baik, tetapi mengingatkan bahwa kecelakaan karena listrik itu sangat berbahaya. Jadi, tolong teman-teman berpikir dua kali melakukan pekerjaan tidak aman dengan listrik. Contoh, eh, pekerja apa listriknya dalam keadaan on, teman-teman tanpa APD, tanpa pelindung yang lain eh, melakukan aktivitas. Nah, itu sangat membahayakan. Jadi, teman-teman ingat, melakukan pekerjaan itu adalah harus dengan cara aman. Kita bersyukur sekarang sudah bisa mengikuti training-training terkait dengan K3 listrik. Kalau zaman dulu mungkin belum ada, makanya banyak terjadi kecelakaan kerja. Nah, di sini kembali saya sampaikan tujuan dari pembelajaran K3 listrik ini yang pertama yaitu untuk menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana mencegah timbulnya bahaya listrik, yaitu ada bahaya listrik langsung, ada bahaya listrik tidak langsung, dan bahaya kebakaran. Nah, dalam diagram ini adalah uh, bagaimana kita melakukan pengawasan kelistrikan dengan pertama melakukan identifikasi ada bahaya apa saja yang mungkin bisa terjadi dalam pekerjaan instalasi listrik, mulai dari instalasi dan peralatan listrik. Yaitu dengan pertama ya kita harus melakukan pemeriksaan, kemudian meneliti, menghitung, mengukur, menguji, serta menganalisa. Jadi teman-teman harus bisa melakukan ini sebelum melakukan pekerjaan. Minimal ya secara dasar seperti memeriksa yaitu bisa dengan menggunakan test pen, bisa menggunakan dengan avometer, kemudian meneliti juga ya mengecek apakah kondisi kabelnya itu dalam kondisi baik atau ada yang terluka. Nah, kemudian menghitung juga perlu seberapa besar kebutuhan daya dan seberapa besar daya yang disediakan. Nah, kita bisa menghitung secara kasar. Kemudian mengukur. Nah, di sini mengukur menggunakan alat ukur, ada pometer, ada tang ampere, ada voltmeter. Kemudian bagaimana menguji? Nah, menguji supaya kita tahu instalasi listrik itu sudah benar atau tidak. Kemudian melakukan analisa. Nah, menganalisa dari semua apa yang kita install, apakah sudah benar atau belum. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi, kita melakukan penilaian resiko. Setelah itu kita nilai seberapa besar resikonya. Apakah rendah, apakah sedang atau tinggi. Nah, dari situ kita nanti melakukan pengendaliannya. Kalau dia sedang dan tinggi, artinya harus dikendalikan. Untuk apa dikendalikan? Supaya aman. Karena kalau tidak dikendalikan itu akan berbahaya buat kita, buat perangkat, dan buat lingkungan sekitarnya. Jadi, yaitu tadi, pertama dilakukan identifikasi, kemudian dinilai seberapa besar, baru dikendalikan. Contoh, kalau arusnya besar, berarti apa yang kita lakukan? Ya, kita pakai APD, pakai safety shoes, kemudian pakai sarung tangan, kemudian pakai alat pelindung lain. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan tidak bisa melakukan identifikasi, tidak bisa melakukan penilaian dan tidak bisa mengendalikan. Kalau bisa tidak bisa dikendalikan, bisa dieskalasi. Contoh, ada kabel listrik, kabel apa namanya dari kWh meter yang terkelupas. Nah,
Nah, ini bagaimana kita mengendalikannya? Artinya harus disolir. Ya, kalau kita tidak mampu, kita eskalasi. Apakah ini harus ke PLN atau masih bisa ditangani sendiri dengan memberikan isolator-isolator yang aman. Nah, kemudian kita di sini membahas apa dampak daripada arus listrik kalau kita tersetrum atau teraliri oleh arus listrik. Nah, dampaknya itu bisa dinilai tergantung pada seberapa besar arus yang mengalir dan bagian tubuh mana yang terkena dan berapa lama durasinya pekerjaan terkena arus tersebut. Nah, ini adalah definisi tentang listrik. Nah, listrik itu adalah uh, suatu elektron yang mengalir pada suatu penghantar atau konduktor yang awalnya yang adanya perbedaan jumlah muatan. Nah, itu secara definisi. Elektron itu adalah muatan negatif dan dalam atom, sedangkan proton adalah muatan positif dalam atom. Nah, kalau listrik itu tidak bisa terlihat, tidak ada baunya, tidak ada wujudnya, tetapi mematikan. Ya, kalau bisa dibilang seperti hantu atau setan ya. Tapi kalau ini benar-benar nyata, kalau kita kesetrum itu bisa mengakibatkan fatality. Jadi teman-teman jangan coba-coba menyentuh arus listrik dengan tanpa menggunakan APD. Nah, sekarang definisi tegangan listrik. Nah, tegangan listrik yaitu perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Nah, besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Itu terkait dengan definisi. Sedangkan arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron yang mengalir melalui satu titik ke titik yang lain. Arus tidak dapat diukur dalam satuan kolom atau ampere. Nah, kalau hambatan adalah suatu kemampuan bahan untuk menghambat atau mencegah aliran listrik. Jadi menghambat, mengurangi derasnya arus listrik. Nah, ini ilustrasinya ya. Untuk volt itu apa, untuk ohm itu apa, untuk ampere apa. Jadi semakin kecil ohmnya atau tahanan, maka arus listrik itu semakin besar dapat mengalir. Seberapa besar juga tegangan kalau ohmnya atau tahanannya diperkecil apa dihambat semakin besar, maka arus itu akan semakin kecil mengalir. Nah, ini rumus dasar listrik ya untuk mencari tegangan yaitu volt sama dengan I kali R. Sedangkan kalau mencari rumus arus, I sama dengan V per R. Sedangkan untuk mencari besar tahanan adalah V per I. Nah, V itu adalah voltage atau tegangan, kemudian I itu besarnya arus atau ampere, kemudian R itu resistance atau satuannya ohm. Nah, ini menentukan besarnya MCB ya. Kalau kita mau tahu kita butuh berapa ampere MCB, nah ini rumusnya. Ini V per R, di mana kita harus tahu dulu dayanya itu berapa. Daya itu adalah P sama dengan I kali V. Jadi P itu daya itu I kuadrat kali R. Nah, contoh kasus, kalau MCB yang digunakan KWH rumah sebesar 1300 volt ampere, maka arusnya adalah eh,
5,09 ampere. Jadi karena angka 5,9 ini tidak ada di pasaran, itu biasanya digenapkan ke atas. Jadi MCB itu ada ukuran 6 ampere, ada 10 ampere. Jadi kita kalau butuh yang 1300 berarti kita menggunakan yang terdekat yaitu 6 ampere. Nah, yang kedua ini terkait dengan arus DC yang kita gunakan biasanya di perangkat telekomunikasi. Nah, ini ada 1500 watt. Kita butuh berapa MCB-nya? Nah, karena tegangannya adalah 48 volt, maka didapatlah angka 31,5 ampere. Nah, 31,5 ampere ini tidak ada dijual di pasaran. Yang ada adalah 32. Jadi kita bisa menggunakan 32 ampere untuk MCB-nya. Nah, ini kalau kita mau melakukan instalasi, yaitu tadi ada perhitungan. Kita melakukan perhitungan supaya kita tidak salah, tidak asal memilih MCB. Nah, ini adalah ilustrasi terkait dengan segitiga daya. Nah, kilovolt ampere ini terdiri dari kVAR dan kilowatt. Nah, yang real itu adalah kilowatt, sedangkan kVAR itu adalah yang kelihatan ada tetapi itu semu atau reactive power. Nah, jadi ini ilustrasinya yang real itu adalah kilowatt. Kalau ada satuan menghitung kVA berarti itu dihitung kVAR dan kilowattnya. Nah, ini kita bahas jenis arus listrik. Arus listrik itu ada dua, yaitu arus searah, biasanya dibilang DC atau direct current. Kemudian ada arus bolak-balik atau AC, uh, singkatannya alternating current. Jadi seperti ini simbolnya kalau direct current itu lurus, tapi kalau AC dia bergelombang. Nah, yang DC ini yang biasanya DC adalah di perangkat. Nah, di mana itu hasil output daripada rectifier. Sedangkan yang AC ini adalah yang dari PLN standarnya 220 volt yang sudah diturunkan ke 220 dari ada yang 500 kV. Jadi kalau dari pembangkit itu biasanya besar yang dikirimkan karena jarak pembangkit ke pengguna itu sangat jauh sehingga tegangannya dibesarkan supaya daya-daya semuanya itu uh, sedikit yang hilang. Nah, ini ada gambar ilustrasi ada orang yang setrum dan ada gambar burung yang hinggap di kabel listrik tapi tidak tersetrum. Nah, ini kenapa kalau kabel burung ini tidak tersetrum? Karena burung itu hanya menyentuh satu bagian daripada tegangan listrik. Kalau dia terkena eh, positif atau negatifnya, dia akan kesetrum. Tapi karena burung hanya berpijak pada satu kabel saja, sehingga arusnya tidak mengalir. Nah, kenapa kita bisa dibilang tersetrum? Karena kita sebagai penghantar dari kita bisa ke bumi dari kabel itu, atau bisa ke perangkat yang lain. Jadi bisa kita jadi sebagai penghantar. Nah, di sini burung tidak menjadi pengantar karena dia hanya berpatokan kepada satu sisi tegangan doang. Nah, ini efek dari sengatan listrik. Kalau kita hanya besar ampernya 1 miliampere sampai 8 miliampere itu masih
dinyatakan aman dan akibatnya tidak ada, ya mungkin terasa sedikit ya, seperti digigit semut atau ada sedikit terasa lah. Tetapi ya kalau sudah di atas 8 miliampere sampai 200 miliampere itu sudah berbahaya. Nah, ini berbeda-beda juga tingkatannya. Ya kalau 8 sampai 15 miliampere itu sengatan terasa sakit, tetapi masih bisa melepaskan diri dan itu masih sadar, artinya potensi bahaya masih rendah. Tetapi kalau sudah 200 miliampere atau lebih, itu bisa sampai terbakar dan jantung bisa berhenti berdetak. Jadi sangat berbahaya kalau sudah di atas 200 miliampere. Apa akibatnya kalau arus listrik masuk pada tubuh? Nah, ini beberapa kasus dapat menimbulkan pendarahan atau kesulitan bernapas dan gangguan saraf. Kemudian gerakan spontan akibat terkena arus listrik ya dapat mengakibatkan cedera lain seperti eh, terjatuh atau terkena tersandung dengan benda lain. Jadi karena kita refleks, jadi kita terlempar. Kemudian bisa menghentikan fungsi jantung dan menghambat pernapasan. Kalau kesetrum dengan tegangan yang tinggi dan besar arusnya besar, nah itu bisa sampai henti jantung. Kemudian panas yang timbul oleh arus listrik dapat menyebabkan kulit atau tubuh terbakar. Ya, seperti kasus tadi gambar di atas tadi itu banyak itu yang akibat dari kesetrum sampai terbakar. Mulai tangannya habis terbakar sampai ada yang sampai 50% tubuhnya bahkan 75%. Nah, ini bahaya kejut listrik disebabkan oleh sentuhan langsung maupun sentuhan tidak langsung. Sentuhan langsung maksudnya adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif atau pengantar yang secara normal bertegangan, yaitu seperti kabel, seperti perangkat yang dialiri listrik, itu kalau kita sentuh langsung, itu namanya sentuhan langsung. Sedangkan eh, sentuhan tidak langsung adalah itu bagian perangkat yang seharusnya tidak dialiri listrik. Seperti contoh, kalau apa panel boxnya itu seharusnya tidak ada arus listrik. Tapi kalau ada bocor ke sana listrik, yaitu namanya sentuhan tidak langsung. Nah, ini contoh untuk eh, hambat menghambat atau mencegah arus listrik bisa membahayakan manusia. Ya, contoh yang paling atas adalah baterai dengan menggunakan apa eh, karet pelindung supaya tidak saling bersentuhan sama perangkat yang lain. Gambar yang di bawah yang sebelah kiri itu ada jarak dibuat 1,5 meter dari kabel utama yang tegangan eh, sutet yaitu 20.000 kilovolt. Nah, kalau kabel sutet ini kurang dari 1,5 meter itu walaupun tidak menyentuh langsung sudah kesetrum. Makanya dibuat di situ jarak aman 1,5 meter. Yaitu teman-teman kalau ada pekerjaan di tiang listrik bisa melihat ada batasnya itu jangan sampai dilewatin tanpa menggunakan APD yang sesuai. Kemudian ada dengan memasang rintangan, yaitu dibuat kerangkeng supaya orang tidak masuk karena ada bahaya listrik. Kemudian ada juga menggunakan secara tradisional ini ya, menggunakan palet, pijakan agar tidak tersetrum. Nah, yang paling kanan itu juga pakai alas karpet atau karet. Namun, kita kalau sudah pakai septisus, sudah aman. Septisus yang kita adakan biasanya adalah sudah yang aman terhadap tegangan listrik. Jadi kalau kita bekerja dengan septisus harusnya sudah aman kalau kita tidak menyentuh perang apa
eh, konduktor yang berbeda sekaligus sekaligus dua. Kalau kita hanya satu itu masih aman, apalagi tegangannya masih 220 volt. Nah, ini proteksi bahaya dan jarak amannya kalau tegangan 1 kilovolt ya jaraknya 50 cm. Nah, kalau 500 kilovolt itu jaraknya 3 meter. Makanya eh, panduannya ini ada di kuil, eh, berapa jarak amannya, berapa tegangannya. Jadi bisa dilihat. Nah, ini kita tidak perlu menghitung lagi. Sebenarnya ada rumusnya ini. Kalau 1 kilovolt, kenapa 50 cm? Sebenarnya ada rumusnya. Tetapi kalau kita di lapangan, ya mungkin sudah pusing ya kalau menghitung ini lagi dengan rumus matematika, akan kesulitan. Jadi ini tujuannya dibuat kuil ini membantu kita mendapatkan informasi standar. Nah, sentuhan tidak langsung tadi sudah saya jelaskan, yaitu adanya kebocoran arus di ke apa yang tidak semestinya dialiri listrik, seperti bodi, kabinet. Nah, itu seharusnya tidak ada arus listrik, yaitu namanya sentuhan tidak langsung. Nah, sekarang ada banyak macam-macam alat ukur yang digunakan untuk pekerjaan listrik. Ini ampere meter, teman-teman sudah biasa menggunakan, yaitu tang ampere. Kemudian ada voltmeter mengukur tegangan, yaitu biasanya satu alat ini sudah ada ampere, volt, dan ohm, namanya avometer. Tapi ada juga yang hanya ampere meter. Nah, kalau ampere meter ini pakai klem, kita sudah bisa langsung mendapat angka hanya mengalungkan kabel itu kepada tang ampernya. Nah, kemudian wattmeter ini agak jarang ya digunakan alat ini. KWH meter itu adalah alat ukur ya yang dari PLN. Nah, ini menghitung seberapa besar uh, arus yang atau daya yang kita gunakan. Nah, ini KVAR juga, ini biasanya ada di industri-industri atau di pabrik karena mereka ada tegangan semu yang hilang, maka harus dihitung KVAR-nya. Nah, frekuensi meter, kalau ini jarang kita pakai karena apa? Frekuensi ini sudah standar. Di Indonesia itu adalah 60 Hz. Nah, kalau di luar Indonesia seperti Malaysia, Singapura itu menggunakan 50 Hz. Nah, tegangannya juga standarnya di sana beda. Di sana itu hanya 110 volt. Di Indonesia 220 volt. Nah, itu bedanya. Kalau kita beli perangkat atau peralatan dari luar negeri, belum tentu bisa kita gunakan di Indonesia kalau belum distandarkan. Belum melalui pengujian daripada Kementerian Perdagangan. Nah, kalau kita membeli suatu barang dari luar, mungkin sekarang gampang ya. Dengan online kita bisa beli dari Cina, dari Taiwan, dari mana-mana saja. Tapi kalau kita tidak cek di sana frekuensinya, tegangannya, ya itu nanti kita tidak akan bisa gunakan di Indonesia untuk peralatan-peralatan listrik tanpa menambah suatu alat supaya alat itu bisa digunakan untuk arus listrik Indonesia. Nah, ini contoh alat ukur ya gambarnya. Ini ada voltmeter, ada yang model analog, ada yang digital. Analog itu pakai jarum, yang digital itu sudah pakai angka langsung. Nah, lebih gampang kita kalau sudah digital ini bisa melihat angkanya. Kalau analog ini kita harus lihat jarumnya ini ada di mana. Karena setiap jarum ini ada beberapa skala. Ada yang volt, ada yang kilovolt. Jadi kita harus lihat, kita posisikan eh, jarumnya ke arah mana.
Nah, dengan adanya digital ini kita sudah lebih gampang. Nah, kalau yang model avometer seperti ini, voltmeter ini sangat sulit mengukur untuk arus listrik. Nah, untuk mengukur arus listrik biasanya seperti ini, ada ampere meter namanya, ada clamp. Jadi ada capitnya. Untuk mengukur nanti kabelnya dimasukkan ke tengah ini dilingkarkan. Nah, sehingga angkanya bisa ketahuan seberapa besar arus yang dilalui oleh kabel tersebut. Nah, ini cafe air meter atau yang kita bisa lihat di meteran rumah biasanya, meteran yang dari PLN. Nah, yang dua ini daya sama getaran ini ada di perangkat-perangkat yang indoor seperti BSC, MSC biasanya ada ini untuk rectifier yang besar. Jadi di sana dayanya kelihatan wattmeternya berapa, frekuensinya berapa. Karena kalau di ruang rectifier yang besar itu bisa pengaruh frekuensinya atau hertznya. Karena ada banyak perangkat-perangkat seperti motor listrik yang bisa mempengaruhi. Nah, ini satu daya perangkat telekomunikasi. Satu daya atau sering disebut dengan power supply adalah sebuah perangkat elektronik yang berguna sebagai sumber daya untuk perangkat lain atau bahasa umumnya adalah rectifier. Nah, secara umum istilah ini satu daya dapat disebut adalah sistem penyarah filter yang mengubah dari AC menjadi BBC murni. Nah, ini rectifier yang sering kita temukan di lokasi site atau di project-project. Nah, prinsip kerja DC supply power adalah arus listrik yang kita gunakan di rumah atau di kantor atau di pabrik secara umum ya, dibangkitkan, dikirim dan didistribusikan ke tempat-tempat masing-masing dalam bentuk arus AC. Nah, yang tadi saya bilang AC atau alternating current. Ya, hal ini dikarenakan pembangkit dan pendistribusian arus listrik melalui bentuk arus bolak-balik atau AC yang merupakan cara yang paling ekonomis dibandingkan dengan DC. Jadi kalau DC itu banyak rugi-ruginya. Nah, ini satu daya perangkat telekomunikasi ya. Prinsip kerja ini power supply ini seperti ini. Ini arus AC inputnya, kemudian masuk ke transformer atau trafo, kemudian ada istilah rectifier yang penyiarah, kemudian difilter dia supaya benar-benar arus DC-nya itu murni. Kemudian ada uh, voltage regulator namanya, jadi mengubah mempertahankan tegangan yang kita inginkan. Jadi keluarnya adalah arus DC. Ya, di site itu biasanya arus DC-nya 48 volt. Nah, ini adalah transformator atau trafo. Nah, transformator itu ada dua macam ya. Ada step up, ada step down. Nah, transformator atau transformer atau bahasa umumnya trafo adalah komponen elektronik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Nah, ini rumusnya hubungan antara arus primer dengan arus sekunder. Ini ada rumus-rumusnya. Nah, mungkin teman-teman tidak terlalu membutuhkan rumus ini karena pekerjaan di lapangan. Tapi kalau orang yang melakukan survei, desain, ya ini sangat dibutuhkan bagaimana cara menghitung uh, arus sekunder ini nanti. Nah, ini jenis trafo yang tadi saya sebutkan step up dan step down. Nah, trafo step up adalah yang dimaksud trafo yang
memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Artinya outputnya itu lebih banyak daripada inputnya. Kemudian transformator ini biasa ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator atau genset menjadi tegangan tinggi digunakan dalam transmisi jarak jauh. Contoh ini trafo step up ini dari pembangkit yang mungkin hanya 220 volt itu dinaikkan menjadi bertahap. Ada yang ke 2 kilovolt, ada yang sampai 200 bahkan 500. Nah, ini lambangnya ya untuk transformator atau trafo step up. Kemudian step down itu adalah kebalikannya. Nah, ini biasa ditemukan di dekat perumahan atau eh, pengguna. Seperti kalau buat site itu di dekat site itu ada trafo dari tegangan tinggi ke tegangan sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan tinggi yaitu 220 volt. Nah, ini digunakan trafo step down. Ya, lambang trafonya seperti ini yang lilitannya lebih besar di kiri, lilitan yang lebih kecil ada di kanan. Nah, ini rumus untuk menentukan tegangan arus untuk trafo. Kalau mau merangkai sebuah trafo, nah ini ada rumusnya. Kalau kita 220 volt untuk mendapatkan 8 ampere, ya ini ada lilitannya berapa kali untuk primernya, sekundernya berapa kali. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah main Tamiya ya, di sana itu dililit supaya kencang. Ya, dasarnya seperti ini dari sini. Jadi kebutuhannya apa? Seperti untuk memperbesar daya berarti itu digunakan step up. Nah, ini penyaring filter yang ada di trafo itu tadi. Dalam rangkaian DC power itu ada filter yang digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Jadi jangan sampai tegangannya itu naik turun. Nah, ini voltage regulator. Nah, ini sudah berupa IC ya. Jadi eh, tipe-tipenya ini kalau yang biasa merangkai elektronik yang orang STM pasti sudah hafal nih. Biasanya tipe 78 untuk tegangan positif, kemudian tipe 79XX itu regulator tegangan negatif. Jadi kalau kita mau membuat suatu rangkaian listrik, ya menggunakan ini. Tetapi teman-teman itu biasanya kalau di rectifier tidak perlu lagi kita melakukan pengecekan modul sedetail ini. Tapi sudah berupa modul yang plug and plug, jadi tinggal cabut kalau rusak ganti yang baru. Jadi tidak perlu mengecek perang apa namanya ini komponen ini apakah berfungsi atau tidak. Tapi di sini kita dikasih tahu bahwa voltage regulator itu adalah komponennya seperti contoh ini IC namanya. Nah, ini rangkaiannya dari AC menjadi DC. Jadi ada banyak ya, ada mulai dari trafo atau transformer, kemudian ada dioda, ada kapasitor, ada banyak komponen pendukung. Jadi ini rangkaian sederhananya supaya kita bisa mendapatkan arus DC. Nah, ini rangkaian penyara atau rectifier ya, dari power supply, kemudian ada switch atau MCB, kemudian di sini ada bus bar untuk penyalurnya.
Nah, ini masih tentang perangkat satu daya. Apa itu Telkom Power Supply? Yaitu sumber arus tegangan listrik yang mencatu perangkat-perangkat telekomunikasi ya, seperti BTS, MW, dan lain sebagainya. Nah, dari PLN arusnya 200 volt atau 220 volt, kemudian dirubah menjadi DC sebesar 40 sampai 60 volt. Nah, ini biasanya disalurkan ke rectifier dan ke baterai. Kalau yang langsung rectifier berarti langsung penggunaan, kalau baterai berarti sebagai cadangan. Dan ada juga dari solar panel. Solar panel itu mengeluarkan arus DC. Nah, perangkat catu daya ini ada macam-macam rectifier yang mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini adalah perangkat catu daya rectifier yang biasa kita temukan mungkin dari yang kecil sampai yang sedang ini. Kalau yang biasa mengerjakan di apa MSC itu ada yang tipe yang besar ini. Nah, baterai ini adalah sebagai eh, cadangan power ketika sumber dari PLN padam atau mati, maka perangkat itu masih bisa digunakan. Nah, di situ fungsi sebuah baterai. Jadi, tempat penyimpanan arus sementara. Nah, biasanya kalau di site itu di rectifier itu menggunakan aki kering atau baterai kering. Kalau di site seperti Telkom, perangkat-perangkat lama itu masih banyak menggunakan baterai basah atau aki basah. Jadi eh, keterkaitan antara baterai ini dengan rectifier adalah sebagai penyimpan arus atau cadangan ketika sumber arusnya itu mengalami gangguan atau putus. Nah, teman-teman tentu sudah biasa menemukan perangkat ini di site. Kadang kenapa ya eh, rectifiernya tidak mau backup? Ya kemungkinan baterainya sudah soak atau sudah rusak, tidak bisa menyimpan arus dengan baik lagi. Di situ dayanya 10 Ah, 100 Ah, tetapi belum nyampe 5 menit kalau dihitung-hitung harusnya tidak mati, tapi nyatanya mati. Nanti kemungkinan soak atau saat pada harus pengisian ini tidak melakukan pengisian. Berarti kemungkinan ada rectifiernya yang rusak sehingga baterainya tidak terisi saat waktu pengisian. Nah, ini bagian-bagian daripada rectifier kelihatan ya di bagian bawah biasanya baterai. Tapi sekarang sudah berkembang baterai lithium itu seperti modul langsung. Jadi ada modulnya, ada indikatornya langsung. Kalau yang model lama ini antara baterai dengan modulnya masih terpisah. Jadi bisa kita lihat jelas. Tapi kalau yang model lithium sekarang sudah menyatu baterainya dengan modul-modulnya. Jadi kita hanya connect kabel, sudah kecil kemungkinan salah karena sudah menggunakan konektor. Nah, kalau konektor itu dari fabrikasi, artinya kita tidak terlalu sulit melakukan instalasi. Nah, ini bagaimana cara membaca tipe rectifier yang ada di site. Jadi tipe rectifiernya Huawei yang biasa gunakan atau Emerson mereknya. Nih, ada modelnya TP4820B N20C5. Ini cara membacanya adalah di mana TP itu adalah Telkom Power, artinya perangkat untuk perangkat telekomunikasi. Kemudian ada XX atau 48 ini, artinya adalah outputnya adalah min 48 volt. Kemudian ada 2000.
Nah, ini artinya adalah maksimum kapasitas output arusnya 2000 ampere. Nah, kemudian di sini ada B atau di sini X dibuat. B ini artinya untuk perangkat indoor. Jadi kalau kalian baca ini di sini ada TP48 2000B itu untuk indoor. Kemudian ada di sini uh, N20. N20 ini maksudnya adalah tingginya kabinet sebesar 2000 mm atau 200 cm atau 2 meter satuan kalau meter. Kemudian yang terakhir ada dua digit C5 itu adalah serial number-nya. Jadi kalau teman-teman melakukan troubleshoot mau request modul harus tahu tipenya seperti apa supaya nanti tidak salah mengirim tipe modulnya. Karena jangan sampai yang dikirim yang yang dibutuhkan adalah 2000 ampere, yang dikirim hanya 1000. Ya, akhirnya nanti tidak bisa digunakan lagi. Kita bolak-balik harus kirim ke pengirim tadi. Jadi tipenya ini harus kita tahu bagaimana cara membacanya. Nah, ini rumus untuk mengetahui persentase kapasitas rectifier existing. Jadi kita biar tahu sudah seberapa besar daya yang digunakan saat ini, rumusnya adalah di mana CL ditambah 10% dikali BQ dikali BC dibagi N dikali MC dikali 100%. Nah, di mana CL itu adalah current load, kemudian BQ itu baterai bank quantity, jumlahnya ada berapa, berapa bank. Kemudian BC adalah baterai capacity, berapa kapasitasnya, ada yang 100 ampere, ada yang 50 ampere. Kemudian N itu uh, jumlah modulnya berapa. Jadi harus diketahui jumlah modulnya. Kemudian NC modul capacity, berapa ampere kapasitasnya. Ya, kembali lagi tadi membaca yang di atas. Kemudian dari sini didapatkan contoh ini 30 ampere. Ditambah 10% dikali BQ-nya ada 2 bank, jumlah kapasitas baterainya 100 ampere, dan kapasitas jumlah modulnya ada 4 dengan kapasitas 30 ampere, maka didapat adalah 50 ampere per 120 ampere, yaitu 41,66%. Nah, catatan buat kita kapasitas maksimum aman rectifier yaitu 80%. Artinya kalau sudah mendekati 80% ini, kita mau menambah perangkat, kita harus hitung setelah ditambah perangkat ini, apakah menjadi lebih dari 80%. Artinya kalau lebih dari 80%, itu nanti bisa mengakibatkan kerusakan pada rectifier atau suka ngetrip. Jadi amannya adalah sebesar 80% daripada hasil perhitungan tadi. Nah, ini contoh lain cara menghitung seberapa besar kapasitasnya saat ini. Nah, ini ada 75% dengan 30 ampere, hanya ada 30 ampere ditambah 10%, jumlah baterainya ada 2, ukuran 100 ampere ditambah 40 ampere. Jadi didapat 75%. Nah, baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Ya, hampir semua perangkat elektronik yang portable atau yang bisa dibawa-bawa itu seperti handphone, laptop, senter, dan masih banyak perangkat lain yang sudah pakai baterai. Fungsi utama baterai adalah sebagai backup power.
ke perangkat yang dilayani oleh rectifier jika power supply terputus atau tidak berfungsi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsi baterai itu adalah sebagai cadangan. Jenis-jenis baterai itu ada banyak ya. Ada baterai yang sekali pakai atau baterai primer istilahnya. Jadi tidak boleh diisi ulang. Kalau diisi ulang bisa nanti eh, mengakibatkan bahaya atau meledak. Bentuknya juga macam-macam, tergantung kebutuhan. Ada yang baterai standar AA, ada yang baterai jam, dan ada sampai ukuran besar. Nah, baterai sekunder atau baterai isi ulang. Nah, ini bermacam-macam. Ada seperti handphone, seperti rectifier, laptop itu menggunakan baterai sekunder, di mana itu dia bisa diisi ulang. Kalau yang sekali pakai seperti remote biasanya yang kita beli di pasaran itu merek-merek Alkalin, ABC. Nah, itu di bisa di sana itu ada keterangan not recharge. Jadi tidak bisa untuk di-charge. Nah, ini contoh baterai-baterai yang bisa dicas ya, seperti ini yang biasa kita temukan di lapangan. Ukuran baterainya yang berbeda-beda, modelnya juga berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini kalau rangkaian baterai di seri berarti semua tegangannya akan dijumlahkan. Kalau masing-masing 1,5 volt kali 4, maka jumlahnya adalah 6 volt tegangannya. Tetapi arusnya sama. Ini kalau untuk rangkaian seri. Jadi semua baterainya ukuran 100 miliampere dengan kapasitas tegangannya 1,5 volt. Kalau dirangkai seri dikali jumlahnya itu contoh 4, maka didapat 6 volt 1000 miliampere. Nah, ini kebalikannya atau rangkaian paralel di mana kutub positif dan kutub negatif semua dihubungkan. Nah, ini tadi kalau di seri dia akan dijumlah tegangannya. Kalau di paralel ini tegangannya tetap, arusnya yang bertambah. Jadi semua ukurannya 1,5 volt sama, maka outputnya juga kalau dihubungkan semua tetap 1,5 volt. Tapi kapasitasnya bertambah. Yang tadinya masing-masing 1000 dikali jumlah baterainya. Kalau ada 4 berarti nanti totalnya 4000 miliampere hour. Nah, ini manajemen current atau baterai charge. Nah, ini fungsi manajemen current baterai charge ini adalah sebagai pengguna ya kita berharap baterai dapat diisi penuh secepat mungkin. Bagaimana cara kita melakukan cas secepat mungkin. Nah, sekarang seperti handphone-handphone yang baru, ada fast charging, ada super fast charging. Kalau di mobil listrik ada ultra charge. Nah, itu yang tadinya normal bisa mengisi 2 jam atau 3 jam dengan super charge itu tadi bisa menjadi hanya setengah jam atau bahkan 15 menit, tergantung kapasitas-kapasitas chargingnya. Nah, ini rumus bagaimana kita menghitung berapa lama baterai itu bisa membackup. Nah, secara normal, kalau baterainya kapasitas 100, 400 ampere dengan 2 bank, sedangkan beban perangkat hanya 100 ampere, maka normalnya dia akan bertahan 8 jam. Nah, kalau perangkatnya 4800 dengan baterainya 300 ampere hour dengan 2 bank, maka bisa bertahan sampai dengan 6 jam. Nah, ini rumus-rumusnya ada.
di mana backup time sama dengan kapasitas baterai dikali jumlah baterai dibagi beban perangkat. Nah, kalau bebannya 50 ampere, baterainya 150 ampere, hanya ada satu bank, maka dia akan bisa membackup sampai 3 jam. Jadi ini dasar perhitungan untuk backup baterai. Jadi kalau teman-teman di telepon sama customer atau Huawei, itu kalau normalnya berapa lama backupnya ya kita cukup tahu berapa bebannya nanti. Ya kita bisa lihat di rectifier biasanya kapasitasnya berapa. Jadi kita lihat lagi baterainya. Di situ ada informasinya berapa ampere hour. Nah kita lihat ada berapa bank. Nah, kembali lagi tadi kalau baterai di lapangan itu yang kecil kecil tapi kapasitas besar, ada yang pakai 2 volt. Artinya kalau 2 volt kita harus seri semua baterai supaya mendapatkan 48 volt. Berarti kita butuh 24 baterai supaya kita bisa menggunakan 48 volt. Nah, sekarang kabel listrik. Ya, kabel listrik ini seperti yang saya tadi jelaskan bahwa ukuran kabel ini sudah ada di kuil 2000. Tidak perlu lagi kita menghitung kalau luas penampangnya 0,5 berarti KAH-nya berapa. KHA itu adalah uh, kapasitas antar arus. Jadi ini kita tidak perlu menghitung lagi dengan adanya kabel di kuil. Nah, kita hanya melihat jenis kabelnya apa, kemudian ukurannya berapa, maka arusnya nanti ketahuan. Nah, kalau normalnya ini kalau tidak ada kuil ini, kita harus menghitung. Nah, angka di belakang koma akan mempengaruhi nanti ukuran kabelnya. Nah, ini menentukan luas penampang kabel yang diperlukan. Ini juga sudah menggunakan tabel. Tidak perlu lagi kita rumus seperti menghitung rumus seperti ini. Cukup dengan melihat tabel. Nah, ini yang 100 ini berapa? Yang 95 milimeter berapa arus yang bisa dilalui. Jadi kita melihat tabel sudah dipermudah dan angkanya sudah pasti karena sudah melalui perhitungan. Ini masih menghitung luas penampang rumusnya. Dan kalau kita mau belajar menghitung memastikan tabel ini benar atau tidak, ya ini rumusnya. S sama dengan sigma 1 dikali 2 dikali L dibagi K dikali delta V. Di mana sigma 1 itu adalah ukurannya jumlahnya itu 100 dan kapasitasnya ada 2 dan L-nya ada 30. Itu adalah power kabel panjangnya 30 meter. Nah, setelah dihitung, maka didapatlah luas penampangnya 40,48 milimeter. Artinya kita menggunakan minimum adalah 50 milimeter kuadrat. Jadi jangan sampai kita menggunakan di bawahnya ini dari 40,48 kita malah pakai yang ukuran 30 milimeter. Yaitu nanti bisa mengakibatkan kapasitas kabelnya tidak mampu, mengakibatkan panas hingga terbakar. Nah, ini ada jenis-jenis kabel, ada uh, NYY, ada NYM, ya banyak ya jenis kabel ini. Makanya jenis kabel ini juga sudah ada di pool tadi. Bagaimana kita mau menentukan kalau untuk tipe contoh NYY ini untuk apa nanti? Kemudian untuk NYM ini apa? Nah, ini NYM ini biasanya untuk indoor.
Nah, untuk NYY ini biasanya outdoor atau ditanam. Warnanya ya, apa namanya? Warna hitam. Tapi kalau NYM ini biasanya warna putih. Nah, ini bisa menggunakan conduit sebagai pelapisnya atau pelindungnya. Ya, bisa tanpa melakukan pelindung. Nah, ini masih jenis kabel ya. Jenis kabel ada juga yang mode tunggal ya. Ada yang mode serabut. Jadi seperti rambut banyak. Kalau ini tunggal, jadi dihitung satu dia. Nah, jenis kabel masih ini ada NYF. NYF itu di mana N-nya jenis kabel standarnya dengan tembaga. Y itu adalah isolator PVC-nya. Kemudian A itu adalah kabel tunggal. Kemudian F penghantar kawat halus serabut. Jadi satu seperti kabel power ini NYF. Jadi dalam satu tabung dia ada banyak eh, serabut-serabutnya. Nah, ini masih jenis kabel NYM yang saya sebutkan tadi, biasanya warna putih. Nah, ini tidak tahan panas, makanya ini biasanya diinstal di indoor atau di dalam ruangan. Nah, ini adalah simbol-simbol tentang bahaya listrik. Ada banyak simbol-simbolnya. Ada gambar petir berarti kalau ada yang seperti ini teman-teman lihat itu artinya ah, tegangan tinggi, artinya bahaya. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan pekerjaan tanpa menggunakan APD. Nah, ini teman-teman harus selalu menggunakan APD supaya teman-teman bekerja aman. Nah, peralatan untuk bekerja dengan listrik ini ada toolsnya, ada PPE-nya. Toolsnya itu ada test pen dan ada voltmeter atau ampermeter. Nah, test pen ini tuh ada bermacam-macam. Ada yang harus menyentuh eh, kabelnya langsung atau pengantarnya. Ada yang sudah berupa sinyal. Jadi kalau yang model seperti ini, dia kalau ada arus di dalam kabel itu mengalir, dia akan berbunyi. Tapi kalau nggak ada, dia tidak akan reaksi. Nah, kalau yang model ini, yang model lampu ini, ketika ada tegangan di suatu pengantar itu, kita sentuhkan tespen ini dengan memegang ujungnya tanpa sarung tangan, maka dia akan menyala. Nah, ini teman-teman juga diwajibkan setiap memasuki site melakukan pengecekan kebocoran arus. Jangan sampai teman-teman langsung bekerja sementara pagar atau kabinet atau panel itu ada arus listrik yang mengalir atau tadi bahasa sebelumnya kita sebutkan sentuhan tidak langsung. Jadi teman-teman harus melakukan pengecekan baik di towernya, di monopolnya. Jadi harus dicek, dipastikan tidak ada arus listrik yang mengalir sebelum kita melakukan aktivitas atau menyentuhnya. Kemudian kalau kita mau menghidupkan perangkat, kita harus cek tegangannya ada berapa volt. Nah, jangan sampai nanti kita hidupkan perangkat tidak memenuhi standar tegangannya, sehingga perangkatnya bisa mati atau rusak, sehingga kita harus melakukan penggantian. Nah, untuk menggunakan tang ampere atau klem tang ampere, ini kita mau melihat kapasitasnya itu berapa. Ya, contoh kita lihat di situ MCB-nya 32 ampere. Nah, kita hitung pakai tang ampere. Kalau sudah mendekati 32, berarti sudah kita tidak bisa menambah daya lagi. Jangan sampai kita tambah perangkat lagi, nanti ngetrip. Nah, jatuh MCB-nya. Nah, ini adalah PPI-nya atau APD-nya. Mulai dari helm, ada safety shoes, sarung tangan, dan kacamata. Ini adalah
PPE atau APD standar. Nah, helm ini kenapa ada helm di sini? Karena melindungi kepala. Ya bisa juga ada kabel yang terbuka nanti terkena kepala kalau tidak dipakai setrum. Nah, ini safety shoes. Nah, safety shoes ini eh, sudah aman untuk tegangan 220 volt. Nah, kalau tegangan sutet atau ultra tinggi, biasanya ada sepatu khusus untuk tegangan tinggi. Jadi, sampai berapa kapasitas yang mampu ditahan oleh sepatu ini. Jadi, ada bermacam-macam. Untuk masuk ke suatu transmisi, ruang transmisi, jangan sampai kita hanya menggunakan sepatu safety biasa. Karena apa? Di sana ada arus-arus bocor yang mungkin bisa kita dekatin atau lalui. Sehingga bisa nanti mengakibatkan kita setrum kalau tidak menggunakan APD yang standar. Nah, ini adalah sarung tangan. Sarung tangan yang biasanya untuk tegangan tinggi. Fungsinya sarung tangan ini apa? Kita bisa melakukan pekerjaan pada perangkat yang sedang on. Jadi tidak harus dalam kondisi off. Kalau kondisi off, kita cukup menggunakan take out atau kunci di sumbernya. Jangan sampai kita matikan MCB-nya pas kita bekerja, ada orang melihat ini kenapa turun dinaikkan. Nah, itu bisa kita sedang bekerja itu kesetrum. Jadi membahayakan diri kita. Jadi sebaiknya kalau kita melakukan pekerjaan di ujung MCB-nya kita turunkan, tentu eh, panelnya itu harus kita kunci supaya orang lain tidak menghidupkan. Nah, biasanya take out ini ada dibuat di situ nomor telepon siapa penanggung jawabnya. Artinya ketika ada orang mau masuk ke sana, dilihat, oh ini ada pekerjaan berarti dihubungin. Ini masih lama nggak pekerjaannya karena arus ini sangat dibutuhkan. Nah, harus ada komunikasi bagaimana menghidupkan ini kembali. Ini ada penerapan tiga listrik di telekomunikasi, yaitu pengecekan leakage apa electrical leakage atau kebocoran arus. Nah, ini di tower, di KWH, di kabinet, bahkan di monopol, di busbar, di ACPDB. Nah, kalau ini bocor, artinya ada sentuhan tidak langsung. Kalau kita tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu saat kita bekerja, ya bisa kita kesetrum. Ya, kalau arusnya kecil mungkin kan seperti tadi hanya kaget atau refleks. Tapi kalau tegangannya besar, ya bisa sampai luka bakar. Nah, ini bagaimana cara kita eh, menghandle modul atau PCB. Jadi kita harus pakai gelang antistatik atau eh, wire strip namanya. Kita harus menggunakan sarung tangan supaya modul ini tidak rusak dari arus statis yang ada di dalam tubuh kita. Kalau langsung kita pegang seperti ini tanpa sarung tangan, ini bisa merusak modulnya, fungsi modulnya. Karena di dalam tubuh kita ini ada namanya listrik statis. Nah, megangnya juga seperti ini, salah. Jadi jangan sampai kita langsung memegang komponen-komponennya. Ya kalau bisa seperti ini dengan memegang bodinya sehingga eh, komponen-komponen ini tidak eh, tersentuh langsung yang bisa mengakibatkan kerusakan. Untuk wire strap atau gelang tangan ini biasanya dihubungkan ke grounding. Tujuannya apa? Ketika ada arus dalam tubuh kita, itu akan mengalir ke grounding langsung. Makanya dia dihubungkan ke body. Dari body tentu harus sudah dipasangin grounding ke grounding bar. Tapi kalau itu tidak dihubungkan, itu akan sia-sia. Nah, ini
penerapan ketiga listrik masih di telekomunikasi, di mana electrical atau power work related dengan customer life yang kita lakukan wajib adalah setiap pekerja atau subkon wajib memiliki sertifikat K3 listrik dan pas ID Huawei. Artinya sudah memiliki keahlian bagaimana bekerja dengan anak. Kemudian harus ada NUI atau NCR. Ini sudah harus approve sampai ke level customer. Dan ada juga MOP-nya yang sudah direview dan mendapat approval dari customer. Nah, kemudian dilakukan dengan ada pengawasan, baik itu waspan internal atau waspan customer. Ya, teman-teman MS juga sebagai pengawas MSPIC. Kalau ada tim rollout atau tim instalasi yang melakukan pekerjaan. Kemudian tidak diperbolehkan memasang atau menginstal power kabel ke power panel atau circuit breaker tanpa ada persetujuan atau tanpa izin. Jadi kita tidak boleh langsung menghubungkan kabel ke MCB yang kosong di AC PDB. Kemudian wajib mematuhi jam kerja yang tertera pada headway atau NCR. Ini kenapa harus kerja di jam ini? Karena apa? Anyway, ini adalah sebuah izin. Ketika kita melakukan pekerjaan mengakibatkan perangkat down atau mati, kita tidak disalahkan. Kita udah memang diizinkan bisa mendownkan perangkat itu di jam tersebut. Kalau jamnya jam 2 sampai jam 4, kita harus melakukan pekerjaan eh, connecting di jam itu. Artinya, jangan sampai kita baru mulai melakukan instalasi sehingga pas connecting tidak sempat. Nah, ini nanti kalau kita bekerja lewat dari jam MCR, contoh sampai jam 4 kita kerjakan power on-nya di jam 5. Nah, karena tadi baru jam 2 kita mulai narik kabel, itu jam MCR aktif. Kita narik kabel sehingga butuh waktu sampai 2-3 jam. Nah, kita sudah habis NCR tapi kita masih kerja. Tiba-tiba ada perangkat lain yang down. Maka kita akan disalahkan. Kenapa kamu melakukan pekerjaan di luar NCR atau anyway. Kemudian kita melakukan identifikasi bahaya dan risk control terhadap aktivitas yang akan dilakukan. Jadi kita sebelum melakukan aktivitas kita harus analisa risikonya. Apakah ada potensi bahaya seperti tadi pemeriksaan kita itu salah satu risk assessment. Kita mengecek di setiap besi atau logam yang ada di site itu harus kita cek seperti monopol, seperti apa namanya kabinet, pagar, ACPDB. Nah, kita nggak tahu ada kabel yang bocor yang bisa menyentuh itu sehingga mengakibatkan ada kebocoran arus. Kemudian kita diwajibkan menggunakan alat-alat yang memenuhi standar atau peraturan keselamatan listrik. Ya, seperti tadi, tang ampere, kemudian APD-nya, sarung tangan, safety shoes-nya. Jangan kita asal-asal pakai. Nanti ya masih kesetrum ya, kita malah disalahin lagi. Nah, aku masih pakai. Nah, kita udah korban kesetrum, malah disalahkan lagi. Kemudian menggunakan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan standar. Tadi sudah dijelaskan di atas apa saja. Ya, helm, safety shoes, kemudian ada sarung tangan. Nah, itu APD sesuai untuk bekerja. Nah, ini power on perangkat. Kalau mau menghidupkan perangkat, kita harus memastikan uh, load-nya sudah berapa. Apakah sudah mendekati 80% tadi secara teoritisnya? Nah, atau masih di bawah. Kalau masih 50% kita hitung dengan tambahan daya yang akan kita install seperti nambah MCB dan perangkat ya kita harus hitung lagi sudah berapa persen nanti kapasitasnya setelah ditambah.
apakah melebihi 80%? Kalau tidak, ya kita lanjut. Kemudian yang kedua untuk power on kita lakukan cek koneksi kabelnya. Sudah benar belum? Sudah sesuai standar belum warnanya? Jangan sampai yang tadinya negatif ke biru dibalik yang hitam ke biru. Maka nanti itu terbalik. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan perangkat. Kemudian kita harus cek semua switch yang akan harus dalam kondisi off. Jadi jangan sampai eh, ada MCB yang sudah langsung on di ujung, padahal kita baru menaikkan power dari sumber. Nah, itu nanti bisa ngetrip karena kaget terlalu besar arus yang dilalui. Kemudian kita melakukan cek kabel dalam kondisi loop open, nah, jangan sampai ada yang terbuka. Kemudian switch on source, kemudian cek tegangannya, kemudian switchnya posisi on atau power on perangkat, kemudian cek loadnya aktual setelah dihidupkan jadi berapa persen. Yang kalau di rectifier bisa kelihatan nanti setelah sebelum dihidupkan mungkin baru 40%, kemudian tambah perangkat yang kita install 20%, jadi 60%, artinya masih aman. Tapi kalau sudah mendekati 80, contoh 79, yaitu sebaiknya harus eskalasi dulu apakah bisa dihidupkan terus atau tidak. Takutnya nanti saat ada lonjakan arus yang di mana perangkat itu aktif, itu bisa melebihi 80 ampere. Makanya harus dipastikan 80% tidak melebihi. Nah, langkah-langkah mencegah bahaya listrik di tempat kerja, ya pertama gunakan sarung tangan dan sepatu khusus untuk bahaya listrik, kemudian kita simpan peralatan listrik yang tidak digunakan di tempat yang kering. Kemudian jangan menggunakan peralatan listrik dengan kondisi basah atau lembab. Kemudian usahakan bekerja pada tegangan di bawah 50 volt. Kemudian usahakan tempat kerja listrik terang. Jadi jangan sampai gelap atau remang-remang. Kemudian pastikan tidak mendekati potensi bahaya listrik dan jangan pernah mencabut atau menyentak untuk melepaskan uh, tusuk kontak atau saklar. Jadi hati-hati pelan, gitu, pelan. Ya, jangan jaga kabel dari panas, minyak, dan benda tajam. Jadi seperti tadi kita harus sesuaikan jenis kabelnya untuk outdoor kah atau indoor. Kemudian lepaskan peralatan yang tidak digunakan dari sumber listrik dan ganti setiap peralatan yang rusak. Jadi kalau sudah rusak, jangan dihubungkan lagi ke perangkat listrik terus. Kemudian kita pastikan bahwa saklar yang daya utama untuk mematikan daya listrik semua mudah dijangkau dan jelas ditandai atau dikasih label. Jangan sampai kita salah mematikan nanti. Kita tadinya mematikan grup satu atau ruangan A, ternyata mati semua. Ya, itu bisa kan. Kemudian kita melakukan pekerjaan dengan didampingi orang atau petugas lain yang bisa memberikan bantuan kepada kita kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kita harus mengetahui pemasangan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Kemudian mengetahui alat khusus kelistrikan dan alat ukur yang digunakan untuk kelistrikan AC atau DC. Kemudian mengetahui cara ukur tegangan listrik, arus listrik, jangan sampai mengukur tegangan dipakai ampere, mengukur ampere dipakai volt. Nanti bisa mengakibatkan peralatan rusak atau bahkan korslet. Kemudian gunakan APD atau PPE yang digunakan untuk bekerja di pastikan sesuai dengan standar-standar tadi. Jadi itu materi K3 listrik yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang masih kurang pemahaman tadi, apa terlalu cepat yang saya sampaikan. Monggo saya kasih waktu sebelum kita tutup.
Gimana teman-teman? Masih ada? Halo, monitor. Sudah mengerti, Pak. Artinya teman-teman sudah siap mengikuti ujian ya. Nanti akan saya share link ujiannya bisa dikerjakan malam ini atau besok pagi. Jadi kalau sudah lelah istirahat, sebaiknya biar bisa maksimum dapat skornya minimum nanti 85. Jadi kalau di bawah 85, artinya teman-teman harus mengulang sampai 85 minimal. Jadi nanti akan saya share apa namanya ujiannya. Teman-teman silakan isi. Mungkin kalau saya lihat ini 35, khawatir ada yang belum ikut. Nanti akan saya upload eh, ini di YouTube dan teman-teman bisa mengulang kapanpun. Saya akan share linknya besok pagi. Oke, kalau memang sudah mengerti dan tidak ada yang mau ditanyakan, bisa kita selesaikan meeting ini. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Sudah saya mengantuk, mau bukan mengerti, sudah mengantuk. ya saya coba capture lagi ya sebentar. Oke, ini lagi ada dua layar. Aduh. Oke, cukup. Ini masih ada yang di jalan ya. Ya hati-hati di perjalanan ya. Sampai mengantuk. Semoga besok bisa dikerjakan cepat, bisa langsung ketahuan hasilnya. Kemudian besok malam jam yang sama, kalau bisa lebih cepat jam 7.30 kita akan mulai 7.30. Tapi kalau ada teman-teman mungkin ada pengajian atau apa, kita bisa jam 8. Nanti akan saya infokan di grup jam berapa mulainya untuk training first aid-nya. Kalau kita lanjut sekarang terlalu malam nanti selesai jam 12. Jadi eh, saya rasa cukup dulu untuk malam ini.